Santapan Harian Senin 8 Desember 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-18, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami terbuka dan siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Ulangan 18 ayat 9 sampai 22. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, jangan engkau belajar melakukan hal yang menjijikkan seperti yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Janganlah didapati seorang pun di antaramu yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai kurban dalam api, atau seorang yang menjadi penenung, peramal, ahli nujum, penyihir, pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah dan roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah menjijikkan bagi Tuhan, dan oleh karena segala hal yang menjijikkan itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup tanpa cela di hadapan Tuhan Allahmu. Memang bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan peramal atau penenung, tetapi Tuhan Allahmu tidak mengizinkan engkau melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, seperti aku ini akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Sama seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, kiranya aku tidak mendengar lagi suara Tuhan Allahku dan api yang besar ini tidak kulihat lagi, supaya jangan aku mati. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, apa yang mereka katakan itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ketika seseorang tidak mendengarkan firmanku yang disampaikan nabi itu demi namaku, aku akan menuntut pertanggungjawaban darinya. Tetapi seorang nabi yang lancang menyampaikan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk disampaikan, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Mungkin saja kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak terwujud, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Nabi itu telah menyampaikannya dengan lancang. Jangan gentar kepadanya. Sahabat Santapan Harian, Abraham Lincoln pernah berkata, semua orang bisa tahan dengan kesengsaraan, tetapi untuk mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Kekuasaan seperti pedang bermata dua. Orang yang rendah hati dan bijaksana menggunakannya untuk kebaikan, sedangkan orang yang culas dan berhati jahat memanfaatkannya demi keuntungan pribadi, bahkan dengan mencelakakan orang lain. Perilaku demikian dikenal sebagai abuse of power. Dengan memiliki negeri yang diberikan Tuhan, orang Israel akan memiliki kekuasaan. Karena itu mereka diperingatkan supaya tidak lupa daratan. Jangan sampai kekuasaan mereka itu justru membuat mereka melupakan Tuhan dengan cara melakukan tenung atau mencari petunjuk bukan dari Tuhan.
Demikian pula ketika seseorang ditunjuk menjadi nabi, dia memiliki kekuasaan. Kata-katanya akan dipercaya oleh umat, maka dia mesti hati-hati. Jangan sampai dia menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingannya sendiri dengan cara menyampaikan hal yang bukan dari Tuhan, tetapi mengatasnamakan Tuhan. Demikianlah kita pun perlu menyadari bahwa ada waktu-waktu tertentu kita memiliki kekuasaan. Orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak. Pemimpin memiliki kekuasaan terhadap anak buah. Masing-masing kekuasaan bisa digunakan untuk membawa kebaikan. Orang tua dengan kekuasaannya bisa memberikan rasa aman, gizi, dan pendidikan yang terbaik kepada anaknya. Pemimpin dengan kekuasaannya bisa mengarahkan dan memberdayakan anak buahnya. Sebaliknya, kekuasaan itu juga bisa disalahgunakan. Orang tua memaksa anak-anak memenuhi ambisi mereka, bahkan melakukan kekerasan kepada anak ketika tidak mau menurut. Pemimpin bisa asal perintah anak buahnya untuk menjalankan suatu tugas tanpa memberikan petunjuk yang jelas, bahkan mengakui hasil kerja anak buahnya sebagai hasil pekerjaannya. Sadarilah kekuasaan yang kita pegang di tangan kita agar kita bisa menggunakannya untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami ya Kristus, Sang Guru yang agung, agar setiap langkah kami mencerminkan kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam cinta kasih-Mu kami memohon. Amin.